Jemaat Bina Iman Anak Katolik Sakramen Maha Kudus. Minggu ini kita merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Bagaimana keluarga kudus menjadi terang bagi sesama. Adik-adik, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Yuk, kita dengarkan lagu pujian dulu. Silakan. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Halo adik-adik, sebelum kita mulai pertemuan sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu, sehingga kami boleh bersekolah minggu bersama-sama meskipun hanya lewat online. Ya Bapa, berkati, lindungi kami di dalam aktivitas kami hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang telah diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang keluarga kudus Nazaret. Adik-adik tahu nggak siapa saja keluarga kudus Nazaret? Benar, keluarga kudus Nazaret adalah Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef. Lalu, kenapa mereka disebut keluarga kudus? Karena mereka selalu menghadirkan dan mengandalkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Nah, bagaimana sekarang dengan keluarganya adik-adik? Anggota-anggota di dalam keluarga mempunyai tugasnya masing-masing. Mama papa sebagai orang tua mempunyai tugas membesarkan, menjaga, dan membimbing anak-anaknya. Adik-adik sebagai anak-anak mempunyai tugas patuh pada orang tua. Lewat firman yang kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mengajak adik-adik, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, adik-adik tetap semangat dalam belajar dan tetap patuh pada nasihat orang tua. Ayo, siapa yang kalau sedang sekolah secara online, tapi sambil mainan HP, terus sama orang tuanya dinasehatin, malah marah dan ngomel-ngomel? Gak boleh loh ya. Mama dan papa mengingatkan seperti itu, supaya adik-adik bisa belajar dengan baik. Dan adik-adik harus patuh pada orang tua. Karena dengan patuh pada orang tua, adik-adik bisa menjadi terang di tengah keluarga. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi terang dengan cara apa? Pada saat adik-adik melihat mama dan papa capek di dalam pekerjaan, adik-adik bisa mengajak mama dan papa untuk berdoa bersama loh. Jadi, bukan hanya mama dan papa yang harus mengajak berdoa, tapi adik-adik juga bisa mengajak mama dan papa untuk berdoa. Dengan demikian, keluarga adik-adik
menjadi seperti keluarga kudus Nazaret yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Sekarang, adik-adik tahu kan bagaimana caranya bisa menjadi terang seperti lilin yang bercahaya di dalam keluarga? Kakak yakin adik-adik pasti bisa menjadi terang di dalam keluarga, sehingga keluarga adik-adik juga bisa menjadi terang bagi keluarga-keluarga lain. Tetap semangat ya adik-adik, dan ingat selalu andalkan Tuhan Yesus. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini waktu jadi. Mari adik-adik kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas segala rahmat yang boleh kami terima sampai dengan hari ini. Hari ini kami mendengarkan Injil tentang keluarga kudus-Mu di Nazaret. Dan kami sudah mendengarkan renungan dari kakak pembina. Semoga apa yang kami dengar boleh kami amalkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami boleh meneladani keluarga kudus-Mu dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Shalom.